Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kami. Silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islam berikutnya. Dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwah, pada kesempatan mulia ini saya mengajak kita semua untuk merenungi satu tema penting, menyentuh dan juga krusial dalam kehidupan umat Islam. Apakah setiap fatwa pasti suci dan murni, ataukah ada fatwa-fatwa yang sebenarnya hanya bungkus agama atas kepentingan duniawi? Yang pertama, fatwa adalah cahaya atau topeng kekuasaan. Ayo ikhwah, fatwa secara bahasa berarti penjelasan. Dalam istilah syariat, fatwa adalah pernyataan hukum dari seorang mufti untuk menjawab permasalahan umat. Ini bukan perkara kecil. Fatwa adalah penerjemah hukum Allah dalam situasi baru yang tak ditemukan dalam nas secara langsung. Sehingga tak heran jika para ulama salaf sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Bukan hanya butuh ilmu yang dalam, tapi juga ketakwaan, keberanian moral, dan kejujuran nurani. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Ma min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa sahibu hadzal qabr." Tak ada satupun orang yang ucapannya selalu diikuti kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatwa bukanlah suara Tuhan. Ia tetaplah ijtihad manusia. Namun jika fatwa lahir dari hati yang bersih dan ilmu yang lurus, ia menjadi pelita bagi umat. Lantas, syarat menjadi mufti bukanlah sembarang sarungan. Menurut jumhur ulama, syarat seorang layak menjadi mufti antara lain. Yang pertama adalah menguasai Al-Quran dan tafsirnya. Yang kedua, menguasai hadis beserta sanad dan kritik matannya. Yang ketiga, paham kaidah usulul fiqh, qawaidul fiqhiyah dan maqasidus syariah. Dan yang keempat, tahu kondisi sosial umat dan konteks realitas. Yang kelima, wara' adil, tidak cinta dunia dan kekuasaan. Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali, la yuslah lil fataya illa man kana khaifan minallah, raghiban fil akhirah, zahidan fid dunya, saburan 'alal adha. Tidak layak seseorang memberi fatwa kecuali jika ia takut kepada Allah, mencintai akhirat, zuhud terhadap dunia, dan sabar atas segala cobaan. Artinya, mufti sejati bukanlah juru bicara penguasa, bukan pula pendongeng agama yang mencari tepuk tangan semata. Lantas, apakah ada ulama yang menangis saat berfatwa? Ayyuhal ikhwah, para ulama salaf tak hanya cerdas secara keilmuan, tetapi sensitif secara spiritual. Contohnya Imam Malik radhiyallahu anhu pernah menangis saat harus memberikan fatwa di hadapan khalifah. Ia berkata, "Ya Amirul Mu'minin, hadha amrun 'azim, inni akhafu an atakallam bighairi 'ilmin fa uhlik." Wahai Amirul Mukminin, ini urusan besar. Aku takut berbicara tanpa ilmu, lantas aku pun celaka. Imam Ahmad juga pernah menangis saat orang-orang berdatangan meminta fatwa tentang pernikahan, talak dan juga darah. Ia berkata, "Innama aftaitu ala dhanni, farubbama yakunul khata' minni wa waqi' 'anillah." Aku hanya berfatwa menurut dugaanku saja. Bisa jadi aku keliru dan ini berarti aku menandatangani atas nama Allah. Yang keempat, ketika fatwa dijadikan komoditas kekuasaan. Ayyuhal ikhwah, sejarah Islam penuh dengan kisah mulia, tapi juga penuh ironi yang memilukan. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dipaksakanlah ideologi khalqul Quran, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ulama dipaksa menyetujuinya. Siapa yang menolak, maka ia akan dipenjara dan akan disiksa. Salah satu yang teguh adalah Imam Ahmad bin Hanbal, sementara banyak ulama lainnya terpaksa menyetujui fatwa istana. Fatwa yang dulunya suci, kini menjadi alat pembenaran penguasa. Man fasudat niyatuhu fasudat fitiyahu
wa in wafaqatil haqq. Barang siapa yang niatnya rusak, maka rusak pula fatwanya, meski sesuai dengan kebenaran. Ini ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Lantas bagaimana fatwa di Indonesia? Apakah ini kebenaran ilahiyah atau instruksi kekuasaan? Pertanyaannya, apakah hal seperti ini terjadi di zaman modern juga? Apakah di Indonesia ada ulama atau lembaga keagamaan yang terseret dalam permainan kekuasaan? Jawabannya, ya, tentu ada. Kita menyaksikan sendiri fatwa tentang jihad atau khilafah dicap radikal, bahkan tanpa kajian yang mendalam. Tokoh yang berbeda, tentunya berbeda dalam hal pendapat dengan pemerintah, akan dianggap sesat, walaupun argumentasinya kuat. Sementara tokoh yang dekat dengan istana mendapatkan panggung dan perlindungan. Beberapa tokoh ormas Islam mengeluarkan pernyataan politis berkedok fatwa. Misalnya, menyebut golput haram ketika penguasa diuntungkan. Yang kedua, memfatwakan bahwa demonstrasi menentang pemerintah adalah khuruj atau pemberontakan. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah mendukung undang-undang kontroversial tanpa proses istinbat yang jujur. Ayyuhal ikhwah, apakah ini merupakan ijtihad atau justru pesanan kekuasaan? Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menyatakan dengan keras, ulama'us su' hum man yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya wa yaftawna bima yuradis sultan. Ulama yang buruk itu adalah mereka yang menjual agamanya demi dunia dan berfatwa untuk menyenangkan para penguasa. Demikianlah pula Sayyid Qutb rahimahullah pernah menulis, alladzina yalbisuna al-haqqa bil batil hum akhtaru min a'da'il islami anfusihim. Orang-orang yang membungkus kebenaran dengan kebatilan lebih berbahaya dari musuh Islam itu sendiri. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai solusi, yaitu adalah bagaimana kita membedakan ulama sebagai warathatul anbiya, bukan ulama yang warathatul arsh. Ulama itu terbagi menjadi dua jenis. Ada ulama rabbani, yaitu pewaris para nabi, yang jujur, merdeka, dan berani berkata benar. Dan yang kedua adalah ulama sultani, yaitu penjilat, penguasa yang menjual ayat untuk proyek duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Ayo ikhwah, kita harus pandai memilah, karena tidak semua yang bersorban itu adalah ulama. Tidak semua yang viral itu alim, dan tidak semua yang bersuara lantang itu membawa kebenaran. Ayo ikhwah, jadilah kita umat yang kritis dan juga cerdas. Kita sebagai umat juga memiliki tanggung jawab, yaitu jangan telan mentah-mentah semua fatwa-fatwa ulama. Tanyakan dalil, konteks, dan kejujuran muftinya. Jangan fanatik buta terhadap tokoh. Doakan dan dukung ulama yang berani menegakkan kebenaran walaupun terasa pahit. Sebagai penutup, kembalikan fatwa ke mihrab taqwa, bukan singgasana duniawi. Fatwa adalah suci, fatwa yang lahir dari ilmu, keikhlasan, ataupun dari hati nurani. Namun fatwa yang tercemar hawa nafsu, uang, ataupun tekanan politik hanya akan membawa bencana bagi umat Islam. Marilah kita doakan agar Indonesia dan dunia Islam ini kembali dipimpin oleh ulama yang jujur, berani, dan tidak tersandra oleh kekuasaan. Kalimatul haqq 'inda sultan jair a'zamul jihad. Ucapan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim adalah jihad yang terbesar. Semoga Allah menjaga kita dari fatwa yang menyesatkan dan menunjuki kita kepada ulama yang takut hanya kepada Allah, bukan kepada kekuasaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.